Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Bagus Nugroho dari Prodi S1 Manajemen dan dari kelas Pasar Lembaga dan Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang industri keuangan non-bank atau IKNB yang akan berfokus pada pembahasannya di pegadaian, kemudian perusahaan asuransi, dan penjelasan tentang IKNB, serta ada materi tambahan tentang IMF serta World Bank atau Bank Dunia ini ya teman-teman. Oke, di sini kita akan memasuki penjelasan dari IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank. IKNB ini adalah bagian penting dari sistem keuangan di Indonesia yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan dengan pengelolaan risiko di luar bank. Peran utama dari IKNB ini adalah memberikan layanan dan pembiayaan dari pengelolaan risiko. IKNB ini mencakup dari pegadaian, kemudian asuransi, dana pensiun, modal ventura, serta pembiayaan. Nah, di sini kita akan memasuki pembahasan tentang pegadaian. Pegadaian sebagai IKNB. Pegadaian ini adalah suatu pembiayaan berbasis barang jaminan yang bernilai ekonomis, yang sangat cepat, terukur, dekat dengan kebutuhan masyarakat. Produk dari pegadaian ini ada gadai, kemudian emas, kemudian tabungan emas, dan pembiayaan usaha. Nah, manfaat dan risiko dari pegadaian ini adalah satu, manfaatnya itu sangat mudah diperoleh atau mudah untuk memperoleh dana, kemudian menjadi alternatif pembiayaan selain bank, kemudian mendukung modal usaha bagi pelaku UMKM, serta investasi emas yang mudah. Nah, kemudian risiko dan mitigasi dari pegadaian, kesalahan penaksiran barang, kemudian pencatatan dan penyimpanan, kemudian pengelolaan barang jaminan, serta kurangnya pengawasan internal yang kuat ini menjadikan kelemahan dari pegadaian ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang asuransi. Asuransi sebagai IKNB. Asuransi ini memberikan polis yang mengubah ketidakpastian menjadi sebuah perlindungan finansial yang terencana. Produk utama dari asuransi ini adalah asuransi jiwa, kemudian asuransi kesehatan, kemudian asuransi kendaraan, dan asuransi properti. Kemudian manfaat dan risiko dari asuransi. Asuransi ini memberikan proteksi, kemudian mengurangi dampak finansial dari kejadian tidak terduga. Contohnya adalah memberikan perlindungan finansial, mengurangi beban risiko yang tidak bisa diprediksi, kemudian pengelolaan risiko, dan perencanaan keuangan. Area risikonya adalah hal yang berisiko dari asuransi ini adalah kesalahan administrasi, kemudian data yang sering bocor, kemudian teknologi dan informasi yang masih minim, kemudian proses klaim yang tergolong lambat atau kompleks ya teman-teman. Kemudian perbedaan dari asuransi dan pegadaian ini. Fungsi dari pegadaian ini adalah pembiayaan dengan jaminan. Contohnya kita memberikan surat yang berharga atau emas, kemudian kita berikan kepada orang di pegadaian, kemudian kita akan mendapatkan tambahan dana atau pencairan dana. Kemudian fungsi dari asuransi ini adalah memberikan perlindungan risiko. Kemudian produk dari pegadaian ini ada gadai, kemudian emas, serta modal usaha bagi UMKM ya teman-teman. Kemudian produk dari asuransi ini ada asuransi jiwa, kemudian asuransi kesehatan, kemudian asuransi kendaraan, dan yang terakhir adalah asuransi properti. Kemudian manfaat dari pegadaian ini adalah akses dana dan investasi yang mudah ya teman-teman. Kemudian manfaat dari asuransi ini adalah perlindungan finansial. Kemudian resiko dari pegadaian ini adalah jaminan dan penaksiran barang yang kurang tepat. Kemudian resiko dari asuransi ini adalah data yang sering bocor, kemudian administrasi yang lambat, kemudian proses klaim yang tergolong masih lama ya teman-teman. Kemudian pengguna dari pegadaian ini adalah setiap individu dan pelaku usaha. Kemudian pengguna dari asuransi ini adalah setiap individu, keluarga, ataupun perusahaan. Kemudian kita masuki materi tambahan tentang IMF dan World Bank ya teman-teman. Yang pertama kita bahas tentang IMF. IMF dan kestabilan atau stabilitas keuangan. IMF menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian negara anggota. Rantainya seperti ini. Kepercayaan investor berawal dari dukungan, kemudian menjadi stabilitas suatu negara, kemudian menjadi arus modal.
Dan dampaknya bagi Indonesia adalah mendorong arus modal ke sektor perbankan dan IKNB. Kemudian World Bank, ini materi yang kedua ya teman-teman ya. Penjelasan tentang World Bank ini atau Bank Dunia ini adalah mendukung pembangunan melalui pembiayaan dan penguatan kapasitas institusi. Yang pertama, ada kepercayaan ekonomi domestik. Yang kedua, ada lingkungan investasi yang lebih baik. Nah, di sini ada rantai yang menunjukkan sebuah perkembangan dari dukungan menuju ke pertumbuhan. Di sini berasal dari dukungan internasional, kemudian stabilitas ekonomi, kemudian menjadi kepercayaan investor, kemudian menjadi arus modal yang stabil bagi suatu negara dan akan mengalir ke bank dan IKNB yang berkembang. Dengan catatan, pengelolaan arus modal itu penting untuk menghindari tekanan nilai tukar dari resiko sistem keuangan yang tidak menentu ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu adalah yang pertama, Pegadaian berfokus pada pembiayaan dengan jaminan, kemudian asuransi memberikan perlindungan dari sebuah resiko. Kemudian yang nomor dua, keduanya memperluas akses dan keamanan keuangan bagi masyarakat umum. Dan yang nomor tiga adalah IMF dan World Bank ini memperkuat stabilitas serta kepercayaan investor. Dan yang nomor empat ini, stabilitas menjaga arus modal ke sektor perbankan dan IKNB. Kemudian yang nomor lima ini adalah pengawasan, pengendalian risiko, dan kebijakan yang baik tetap menentukan suatu keputusan ya teman-teman. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Dan saya tutup presentasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.